Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah maghrib dan isya insyaallah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang adab-adab safar atau bepergian. Ya, bepergian orangnya namanya musafir. Ya. Kita tidak pungkiri bahwa setiap kita pernah bepergian. Bahkan ada yang ya minimal tiap bulan, sepekan bahkan ya. Nah, apa tuntunan Islam dalam bepergian ini? Pertama, ada adab-adab sebelum safar, sebelum kita bepergian. Apa adabnya? Adalah melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah sebelum bepergian atau menunaikan tugas. Ya, apakah ini bagus? Perjalanan ini bagus? Bagaimana kita menjalaninya? Yaitu dengan sholat sunat 2 rakaat. Ya, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Ya. Kalau sudah ada penetapan juga, ya minimal sholat sunat sebelum bepergian, sebelum jalan, itu ada. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW menganjurkan dan mengajarkan kepada kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Ya. Sebagaimana beliau SAW mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi sebagaimana mengajarkan Al-Quran disandingkan dengan sholat istikharah itu. Beliau SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan sholat sunat. Ya, 2 rakaat, kemudian membaca doa. Ya. Doanya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Ya. Dengan ilmu dari Allah. Dan aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Ya, karena biasa dalam perjalanan ada hal saja yang kita barangkali ya gimana, ada halangan-halangan, rintangan yang kita minta Allah berikan kekuatan. Kemudian aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Ya. Sesungguhnya engkau maha kuasa sedangkan aku tidak kuasa. Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Ya. Dan engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Apalah yang gaib. Nah. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusanku ini, ya sebutkan. Misalnya kita mau bepergian kemana? Tadi tafakkur alam, tadabbur ala ayat gitu. Ya di pantai, di gunung, di mana saja sebutkan. Ya. Jika ya engkau mengetahui urusan ini lebih baik dalam agamaku. Jadi patokannya adalah agama.
agama, ya. Penghidupanku dan akibatnya terhadap diriku, kata Nabi, bahkan di hadis lain dikatakan dunia dan akhirat, ya, dunia dan akhirat. Maka sukseskanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah, ya, berilah berkah. Akan tetapi apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku, ya, dalam agamaku, penghidupanku dan akibatnya terhadap diriku di dunia atau akhirat, maka singkirkanlah persoalan itu, ya, dan jauhkanlah aku daripadanya. Takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berikanlah keridhoanmu kepadaku. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Nah, kemudian kedua, hendaknya bertaubat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan yang mungkin telah diperbuatnya, ya, dan beristighfar dari setiap dosa yang dilakukannya. Karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ya, setelah dia melakukan safar atau perjalanan, dan tidak mengetahui pula takdir yang akan menimpanya. Dan kita tahu juga di hadis lain dikatakan salah satu kondisi yang mustajab doa itu dikabulkan adalah ketika kita dalam keadaan safar. Perbanyak juga berdoa, ya, berdoa. Nah, hendaknya juga mengembalikan barang-barang yang pernah diambilnya kepada pemiliknya atau mungkin belum dikembalikan, ya, yang belum dikembalikan segeralah dikembalikan. Membayar hutang-hutangnya, menyiapkan nafkah atau uang belanja kepada yang wajib diberi nafkah, dalam hal ini keluarganya, ya, selama sekian lama dia akan pergi, dia siapkan, jangan terbengkalai, ya. Segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian, ya, dan menulis wasiat kepada ahli warisnya, ya, bahkan menulis wasiat. Ini tentu perjalanan yang agak lama, agak berbahaya, ya, ya, butuh perjuangan atau yang baru, tempat yang gimana, ya, yang ada, ya, banyak risikonya lah. Kemudian ya intinya itu tidak mengabaikan keluarga, ya, dengan kepergiannya, ya, dengan urusan dengan masyarakat yang ada bersamanya. Jadi usahakan selesai itu. Nah, hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang di dalamnya harus diwasiatkan, lantas dia bermalam sampai 2 malam, melainkan wasiat itu harus sudah ditulis olehnya. Jadi kalau sampai 2 malam 3 malam gitu, ya, bagusnya ada wasiat, ya. Walaupun ini para ulama menyatakan dia tidak wajib, hanya sunnat, ya, yang perlu dipersiapkan. Ini dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, banyak hadisnya, ya. Nah, hendaknya seorang yang mau safar itu tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal lagi baik. Ya, ini terutama perjalanan yang bernilai ibadah seperti haji, umroh, ya, atau mengunjungi Masjid Aqsa, apa itu ada. Nah, hendaknya melakukan safar bersama dengan 2 orang atau lebih. Jadi usahakan jangan sendiri. Ya, itu sunnahnya bersama 2 orang, berarti 3 orang atau lebih. Sebagaimana hadis bahwa satu pengendara atau musafir itu adalah syaitan.
Ini bayangkan. Kalau satu sendiri karena banyak godaannya. Kalau kita sendiri, ya. Kalau saya lihat Pak Zainuddin biasa keluar bersama-sama istri. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, itu bagus. Iya. Nah, kayak berbulan madu. Iya. Berbulan madu terus. Alhamdulillah. Nah, kemudian dua pengendara atau musafir itu adalah dua setan. Masih dua setan. Jadi perlu ada satu anak mungkin ikut. Tiga pengendara musafir itu adalah rombongan musafir. Kenapa tiga orang bagus? Karena kalau kita bertiga itu untuk sholat berjamaah kan bagus. Berjamaah itu sudah ada makmumnya dua di belakang. Ya, jadi sudah berjamaah. Kalau berdua saja ada yang bisa ikut, agak susah ikutnya ya. Nah, kemudian bisa bermusyawarah. Kalau dua orang saja berbeda pendapat, ini susah titik temunya. Kalau ada tiga ganjil, ini ada pendengar. Jadi mana yang lebih banyak ya suara terbanyak. Dan saling membantu. Kemudian seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang soleh ya, yaitu orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya bila lupa. Ya, membantunya jika dibutuhkan dan mengajarinya jika tidak tahu. Nah, jadi manfaatkan dalam perjalanan itu diskusi, ada belajar sambil ini. Nah, kemudian yang kelima adalah mengangkat pemimpin, yaitu hendaknya menunjuk seorang ketua rombongan ya dalam safar. Nah, jadi ada ketua rombongan atau penanggung jawab. Sebagaimana hadis menyatakan jika tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka itu sebagai ketua rombongan. Ya, yang tadi kita mungkin ada Pak Rahmat sebagai ketua, ketua panitia atau apalah itu. Ya. Dan yang dipilih sebagai ketua rombongan adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik. Ya, paling baik, mengutamakan kepentingan orang lain, ya, dekat dengan teman-temannya, bisa berkomunikasi dengan baik, tidak egois, ya, dan senantiasa mencari kesepakatan, ya, dalam rombongan jika ada perbedaan. Kemudian disunnahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis, ini sunnah ya. Sunnat dan berangkat pagi-pagi atau awal malam, bisa saja awal malam bersesudah maghrib ya, ketika akan melakukan perjalanan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW keluar menuju perang Tabuk itu pada hari Kamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk keluar pada hari Kamis. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bepergian, ya, apabila bepergian itu senantiasa melakukannya pada hari Kamis. Ini hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalil yang menunjukkan disunnahkannya berangkat pada pagi-pagi itu di mana dikatakan, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Ini doa Rasulullah. Kita memulai perjalanan bagus pagi. Alhamdulillah tadi kita pagi-pagi ya, jam 6 sesudah sholat subuh, bahkan sesudah syuruk ya, sesudah terbit matahari, pagi, awal pagi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Walaupun ya sangat disukai juga untuk memulai bepergian pada waktu Al-Dulaja. Al-Dulaja itu adalah awal malam atau sepanjang malam. Ini biasa kalau mobil-mobil ke Palopo, kalau dari Makassar ada berjalan di malam, ya dia sambil tidur aja, istirahat, ya tiba di subuh. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bepergian pada waktu malam, karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam, seakan-akan singkat.
Tidak rasa ya, karena malam biasanya kan kita akan tidur juga, istirahat atau apalah ya. Apalagi ya di kendaraannya bisa istirahat ya. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim ya, ini hasan. Intinya sebenarnya adalah kapan saja waktu yang paling tepat bagi kita ya. Bisa hari libur, bisa aja ya. Sesudah Jumat mungkin karena kita ada ceramah Jumat di tempat ini, kita mungkin sudah ada jadwal. Nanti selesai salat Jumat berangkat atau maghribnya ya. Sehingga seluruh tugas itu bisa diselesaikan dengan baik ya. Kemudian berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan ya, pamit. Rasulullah SAW senantiasa berpamitan kepada para sahabatnya ketika akan safar yang cukup lama. Kalau sehari atau PPJ pulang balik nggak usah. Tapi kalau satu keluarga yang selalu kita interaksi seharian itu ya tentu disampaikan ya. Atau bisa juga sama Pak Imam masjid kita yang biasa kita ini sampai ke, oh saya mau anu dulu ya. Biasa dicari-cari ya kan gitu. Nah, beliau SAW mengucapkan doa kepada salah seorang di antara mereka dengan doa, aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Jadi dia serahkan itu kepada Allah yang jaga sebagai kayak pengasuhnya lah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini disahihkan ya. Jadi makna dititipkan ini agamamu yaitu aku memohon kepada Allah agar berkenan menjaga agamamu. Jadi sepeninggal kita, keluarga yang ditinggalkan apa ya, teman sejawat atau apalah yang itu yang sering kita bergaul setiap hari, itu kita titipkan agamanya agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ya. Sedangkan yang dimaksud dengan amanah adalah keluarga tadi ya, tadi sudah keluarga yang dititipkan, harta yang dikuasakan ya, kepercayaan ya gitu. Kemudian makna perbuatanmu yang terakhir itu adalah doa untuk agar perbuatannya akhirnya itu adalah husnul khotimah. Jadi akhir semua itu adalah baik ya, apapun yang terjadi. Hal ini karena amalan terakhir merupakan amalan yang paling menentukan baginya di akhirat kelak ya, dan sebagai penghapus perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimihi. Sesungguhnya amal yang menentukan itu adalah sampai pada akhirnya. Ya, seperti kita ini, kita rajin sholat selama ini alhamdulillah. Tapi begitu ada perubahan barangkali, ada apa ini ya bisa saja berubah. Maka kita mohon supaya ya Allah menjaga kita ini sampai akhir hayat kita. Kemudian adab ketika safar, ketika musafir. Tadi sudah itu doa. Pertama, menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safar. Ya, Rasulullah SAW apabila menaiki kendaraannya, beliau mengucapkan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu naik kemudian berdoa yang artinya saja subhanallazi sakhkhara lana hadza. Maha suci Rob yang menundukkan kendaraannya, naik kendaraan ya, untuk kami, sedangkan sebelumnya kami tidak mampu. Coba bayangkan kendaraan kita bisa mengendarai itu. Bisa ada pilot yang naik perjalankan terbangkan itu pesawat yang besi yang begitu berat, atau di lautan apa segala macam. Jadi itu karena Allah yang tundukkan. Kalau tidak, wah, bisa tidak terkendali, bahaya. Maka kita memohon kepada Allah. Inna kunna ya, sesungguhnya kami akan kembali ila rabbina lamunqalibun, kepada Rabb kami.
Kemudian, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan ini. Kami memohon perbuatan yang membuatmu ridho. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Seakan-akan dekat, mudah. Ya, tidak lama. Ya. Nah, kemudian ya Allah, engkaulah teman dalam perjalananku. Jadi Allah itu seakan-akan jadi teman perjalanan kita. Selalu, artinya kita selalu ingat Allah juga, gitu maksudnya. Kemudian sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian. Kemudian pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga selama kita bepergian itu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebenarnya dari At-Tirmizi juga, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, ini banyak hadis-hadisnya ya. Kemudian bertakbir, mengucapkan takbir ketika jalanan itu mendaki. Kita naik flyover, jembatan, naik, turun. Kalau turun subhanallah, bertasbih. Kalau mendaki Allahu Akbar. Atau kita di gunung ya, biasa kalau ke gunung ada jalan, ada yang daki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun. Kalau melandai datar, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun mengucapkan atau membaca tasbih subhanallah. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasai dalam a'malu yaum wal lailah. Amal sehari-hari waktu pagi, siang hari maupun malamnya. Kemudian memperbanyak mengucapkan doa tadi. Ini termasuk keadaan yang mustajab ya. Doa berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang sangat mudah dikabulkan adalah, dan tidak ada keraguan lagi tentangnya, yaitu doanya seorang yang dizolimi. Yang kedua, doanya musafir, orang yang melakukan perjalanan. Dan ketiga, doa buruk orang tua kepada anaknya. Makanya jangan sampai durhaka sama anak. Kita biasa dengar ada kisah maling kundang ya. Itu na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai ini, bahaya doanya orang tua. Ini riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi ya. Dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Imam Al-Albani. Kemudian melantunkan syair dan puisi. Jadi bisa juga nasyid nyanyi yang Islami tentu ya. Sebagaimana hadis Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami berpergian bersama Rasulullah SAW menuju Khaybar. Kemudian kami terus bergerak ketika malam. Lalu berkatalah seseorang kepada Amir bin Aqwa itu, tidakkah engkau ngamen memperdengarkan kepada kami syair-syair kegembiramu? Nasyid lah kayak gitu kan. Hal ini dikarenakan Amir itu adalah seorang penyair. Kemudian Amir turun dari tunggangannya dan memberikan semangat kepada orang-orang seraya berkata, ya Allah, jika tidak karena engkau, pasti kami tidak akan pernah mendapat petunjuk. Tidak pula kami bersedekah, dan tidak pula kami sholat. Hingga akhir doanya. Jadi dia sambil doa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang bersenandung atau bernasyid itu? Mereka berjawab, Amir bin Al-Aqwa.
Kemudian Rasulullah SAW berkata, semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Usahakan perjalanannya ya santai, nyaman lah. Ya, nikmati itu pemandangannya apa semua ya. Hal ini merupakan belas kasih kita kepada hewan tunggangan juga, atau mobil. Mobil jangan dipaksa terus jalan. Perlu juga istirahat. Kita sendiri juga perlu istirahat ya. Nah, di samping memanfaatkan untuk tidur, istirahat. Nah, cuma perlu diperhatikan tempat istirahat itu, ya. Atau kita berhenti di mana, jangan bisa membahayakan kendaraan yang lain. Jadi menepi yang aman lah. Orang melaju tetap, ya. Jangan badan jalannya sudah agak sempit, terbatas, bahaya. Parkir di jalan situ, ini akan menghalangi. Jangan cari yang gimana. Kalau tidak bisa, jangan dulu berhenti. Cari tempat yang gimana lah. Ya. Kemudian menjauhkan diri dari apa ya, jalanan, serangga-serangga, hewan melata yang berbisa, barangkali ada tempat-tempat yang tidak bagus. Ya, jadi ya intinya jangan mengganggu dalam perjalanan orang lain ketika kita berhenti di mana. Kecuali mungkin kalau bannya tiba-tiba, nah itu darurat, sudah terpaksa aja cepat. Ya. Dan itu jangan diperbaiki di jalan pinggir jalan, kasih tepi dulu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab setelah safar, setelah bepergian. Pertama, mengucapkan doa setelah safar dengan lafaz, ya, saya artinya kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Ya, jadi itu, jadi harapan kita juga ya. Bukhari, Ahmad dan An-Nasai dalam Al-Yaum ini, ya banyak. Nah, apabila kembali dari bepergian melalui bukit atau melalui tempat yang luas, lagi tinggi, bertakbir 3 kali, kemudian berdoa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha Esa, ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya kerajaan langit dan bumi. Ya, ini saya kira yang kita hafal je ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Terus dialah yang Maha Kuasa. Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan bersujud, serta selalu memuji Rabb kami. Dialah yang membenarkan janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan segala musuh dengan kemahaesaannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi bagus tidak doa ini. Kemudian memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya bahwa akan datang kapan, supaya mereka ya siap-siap juga, jangan sampai ya tidak inilah ketiduran, apalagi malam, atau kalau memang itu mengganggu, bisa mengganggu, kita sudah siapkan kunci sendiri ya masuk rumah ya itu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada malam hari. Ya. Dan itu bisa mengganggu tetangga, kedengaran ke apa gedor tidak. Makanya ada kesiapan lah minimal. Kalau memang itu ya dibutuhkan, memang tidak ada. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Nah, dalam hadis lainnya disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah mengetuk pintu rumah keluarganya, tidak pula masuk ke rumah ya setelah pulang dari bepergian, kecuali pada pagi hari atau sore hari. Ya, beliau usahakan tidak mengganggu malam orang tidur. Ya, dulu kan agak susah ya kunci, ada kunci yang gimana. Kalau sekarang kita ya saya kira harus duplikat lah. Saya itu di keluarga juga begitu. Siapa yang punya ini ya tetap harus ada, supaya tidak mengganggu yang lain.
Jadi Rasulullah SAW ini beliau bersabda untuk hikmahnya agar keluarganya itu mempunyai waktu juga terlebih dahulu untuk merapikan diri, berhias, terutama ya istri ya, misalnya menyambut kita ya, menyisir rambut yang kusut, dapat bersolek ya, setelah ini menyambut kita ya dengan baik. Kemudian sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar ya, kalau bisa, makanya bagus singgah di masjid mana ya yang di kota kita sudah masuk. Nah, sebagaimana hadis berikut, sesungguhnya apabila Nabi SAW telah tiba dari berpergian pada saat duha, beliau masuk ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, sekaligus sholat duha, gitu ya, sholat duha. Ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berpergian bersama Rasulullah SAW. Ketika kami telah tiba di kota Madinah, beliau berkata kepadaku, masuklah masjid dan sholatlah 2 rakaat. Itu. Jadi inilah saya kira beberapa adab safar atau bepergian yang intinya dalam perjalanan itu kita selalu ingat Allah ya, selalu memohon petunjuk Allah, berdoa ya, dan tidak ada hal yang maksiat lah ya, dan itu dijaga sholatnya ya, termasuk sholat berjamaah ya. Saya kira ini yang kami sampaikan ya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.